الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-Bab Salis Asyara fi Fadilatis Saum, halaman 23. Bab yang ke-13 pada menyatakan keutamaan puasa. Qala Allah Ta'ala fi mahakahu anhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan pesan dari Allah. Ujar Allah Ta'ala, Nabi yang berucap, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin illa siyama. Setiap kebaikan apapun yang digawi itu pahalanya 10. Jadi satu kebaikan pahalanya 10 kebaikan. Satu gawian kebaikan digandakan menjadi 10 ganda. Sampai kepada 700 ganda. Begiringan adab-adabnya, makin tinggi adabnya, makin banyak gandaan pahala dari gawian kebaikan yang kita laksanakan tadi. Nah, ada yang lebih dari 700 ganda, bahkan kada tahu kayak apa hitungannya. Nah, itu adalah ilas siyama, kecuali puasa aja. Jadi puasa itu kada ketahuan berapa gandaannya. Jadi ujar para ulama, yang tahu itu hanya Allah. Nah, yang lain dari Allah kada tahu. Fa innahu, karena bahwasanya puasa itu jar Allah Ta'ala li, khusus untukku. Wa ana ajazi bihi, dan aku kena yang membalas lawan orang yang berpuasa itu. Kadza bil ihya. Jadi orang yang berpuasa ini orang kada tahunya kita berpuasa kecuali kita berkisah. Ya Allah. Amun kita yang bakarinah berkisah tuh tahu aja orang, apalagi pindah bakarinah maungut di mahara lawang pina lintok anu golo supaya orang takon napa garang cil aja diam aku ni puasa aja. Nah nyari orang tahu. Amun kita kada berkisah kada tahu. Amun sembahyang yang lain bang, ibadah yang lain kan mudah ketahuannya. Sembahyang di masjid jungkang ruwat melihat orang. Nah kalaunya puasa ni kada ada yang tahunya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Jar Nabi qala Allah Ta'ala. Berarti ini fil hadis qudsi. Wal farqu bainahu wa bainal Qur'an, al-Qur'an nuzila li'ijaz bi aqsari suratin bi khilafi dzalika fa innahu laysa li'ijaz wa kullu minal Qur'an wal hadis yuta'abbadu bi qiraatih. Penjelasannya aja. Ini hadis qudsi lah, beda dengan Quran. Kalau hadis qudsi itu kada maliwat Jibril, Allah Ta'ala langsung ke Nabi. Nah, itu diskusi naranya. Tapi ya, Nabi ini berucap Allah berfirman ya Nabi. Diskusi itu. Nah, as-saumu li. Bermula puasa itu untukku. Wa anna ajzi bihi. Dan aku yang membalas dengan orang tadi. Bifathil hamzah wa sukunil ya ay jazaan katsira min an ghairi ta'yinin li miqdarihi. Nah, jadi balasan yang banyak kada batantu ukurannya. Bi ghairi hisab, kada tahu apa ukurannya itu, hanya Allah yang tahu. Wa qila ma'na dzalika an-siyama habbul ibadat ilayya wal muqaddamu indi rawahu Tabrani. Jadi dipadahkan juga yang dimaksud penjelasan an ajzibihin itu pertama jazaan katsira, pahalanya banyak benar. Kada ketahuan. Yang kedua, maksud yang aku membalas itu adalah bahwa puasa itu sepaling dicintai oleh Allah ibadah. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa. Dan diutamakan di sisiku.
Itu yang dimaksud aku membalas. Pemahaman aku membalas itu nah, ada dua pendapat. Pertama, pahala yang banyak. Yang kedua, pahala ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan diutamakan di sisi Allah. Itu maksud ana ajazi bihi. An Abi Umamah bi isnadin hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda li shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Ya perahu bihima, yang dia rasakan gembira dengan keduanya itu. Farhatan inda iftarihi. Kegembiraan yang pertama yaitu ketika berbuka. Ai bi zawali ju'ihi wa 'atsihi hina ubiha lahu al-fitru. Yaitu ketika hilang lapar dan hausnya waktu dibolehkan berbuka. Di situ kita himong. Berarti anak kita ya kalau buka jam berapa? Jam 5:30. Oh, jam 4 tuh sudah yang kurihing-kurihing aja tuh. Termasuk orang tuanya sama aja juga. Kurihing-kurihing. Ada rasa gembira tuh. Nah, lihat kita ada puasa, kurang gembira pian. Nah, itu pengalaman ulun bang bahari. Lagi kan yang ada puasa tuh nah, melihat yang dang sana puasa sana gembira surang kada. Ini tuh. Satu dulu, kegembiraan waktu hendak berbuka. Wakila yang dimaksud ada juga dipadahkan di sini, inna farhahu bi fitrihi inna ma huwa min haitsu innahu tamamu saumihi wa khatimu ibadatihi wa takhfifun min rabbih wa ma'unatun ala mustaqbali saumihi. Nah, ini pemahaman yang pertama gembira berbuka itu nah, itu ada juga memadahkan karena kenapa gembira berbuka? Karenanya sempurna menggawi puasanya tuntung sampai habis. Imbahan itu ada dapat kemudahan dari Tuhan karena ia kawa menggawi, dapat pertolongan dari Allah karena menuntungkan menyelesaikan puasanya. Nah, di situ ada kegembiraan di situ. Himong kita lawan Tuhan karena ditulungi Tuhan kawa menuntungkan puasa seharian. Wa farhatan 'inda liqa'i rabbih. Nah, gembira yang kedua waktu kayaknya bertamuan lawan Allah. Kegembiraannya ay yaumal qiyamah. Nah, ini kan belum bang lagi nih. Gembira pertama aja kita dapat, sedangkan gembira kedua belum dapat lagi. Kaina mungkin hendak lakas ayo aja. Yaumal qiyamah itu mun pamuasa lah, mun kada pamuasa ini kudu sebelah lakas. Qala rabbu ayyaumal qiyamah qala Wahab bin Munabbih laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'i rabbih ay bi husulil jazai wa thawabi au bin nadhari ila wajhi rabbih intaha. Nah, jadi bagi seorang yang beriman kegembiraan yang paling utama itu adalah ketika bertemuan lawan Allah. Melebihi daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Nah, maka yang paling himung benar bertemuan lawan Allah waktu itu adalah orang yang ketujuh pamuasa. Lah, ini mun puasanya diterima Tuhan. Nah, mun diterima Tuhan puasanya. Amun puasanya tadi tujuannya qadarillahi ta'ala bisa ditolak juga oleh Allah Ta'ala. Tujuan puasa hendak diet supaya bakoros baramping. Nah, itu kada ada pahalanya nih tuh. Kada usah diniatakan itu biar kada diniatakan kita tapi ingin ramping ya. Aku puasa nah aja, selalu menyelalu supaya ada juga kurus-kurusnya aja, ujar misalnya. Jadi yang bini hendak mengurusakan, yang laki hendak menggandalakan, lain lagi sahnya. Itu. Amun niat nang kayak itu aja, kada ada pahalanya. Bahkan kalau niat kita beribadah itu hanya untuk fadilat, nah hanya untuk fadilat dan fadilatnya itu untuk hanya dirasakan di dunia, ini sebagian ulama tasawuf memadahkan itu sudah kada ikhlas masuknya. Kalau fadilatnya di dunia, tapi kalau kita menghendaki fadilat di akhirat masih sangkut ikhlas. Nah sekarang yang ngeramping hendak berdiet itu kan fadilat di mana nih tuh? Itu di dunia, jelas sudah kada termasuk bagian dari ikhlas orang yang berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la bidhammil kha la khulufu. Sambungannya mana nih? Nah, itu ada penjelasan Nabi dhammil kha al mu'jamati wal lam wa sukunil waw wa ba'daha fa wal lam jawab qasam. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam qalbuhu qablahu
Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ay bi qudratihi wa tasrifihi la khulufu famis shaimi. Nah, itu kan ini oleh karena syarah Bang jadi ada penjelasannya. Jadi ujar Nabi, sungguh demi Allah, nah model kayak itu tuh. Demi Allah sesungguhnya bau mulut orang yang puasa, bau muntung orang yang berpuasa, ayatagayyuruhu atau berubahnya bau mulut tadi, athyabu lebih harum, indallah di sisi Allah, min rihil misik daripada harumnya bau misik, minyak kasturi. Ayrihu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski indakum. Nah, jadi nang kayak ini orang berkumpul-kumpul di tempat majelis kayak menuntut ilmu atau di perkumpulan-perkumpulan, itu sunnah hukumnya berminyak harum. Lah, yang berjamaah nih nah sunnah berminyak harum. Minyak harumnya itu bagi ringan, bila inya yang misik nih berarti ganda mana pahalanya, karena harumnya bagus, nyaman, tanang hati mencium. Nah, jadi orang yang berminyak harum waktu wayah di tengah orang banyak itu pahalanya ganda. Satu. Nah, dibanding lawan orang yang puasa, tapi muntung orang yang puasa itu kan kada nyaman baunya. Bagaganalan pahalanya orang yang muntungnya babau tapi karena puasa dengan orang yang berminyak harum kan berkumpulan di majelis nih sama nih. Nah, mana ganalnya pahalanya? Tak ganal orang yang muntungnya bau puasa nih tuh. Nah, itu maksudnya. Wa qila al-muradu annallaha yajzihi fil akhirat. Allah maksudnya yang paling harum nih ada juga memadahkan Allah kena membalas bagi orang yang puasa yang untungnya berbau tadi lebih ganal daripada balasan orang yang berminyak harum tadi di akhirat kaina. Fatakunu maka jadilah nukhatuhu atyaba min rihil miski. Maka jadilah bau mulutnya tadi lebih harum kaina di akhirat lah daripada bau harum minyak kasturi. Ada juga yang kayak itu pendapat pemahamannya. Kaina di akhirat tuh nah. Di akhirat kaina bau mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada harumnya minyak kasturi tadi. Nah, itu ada juga pendapat kilanya. Wa qila al-muradu ada juga yang dipadahkan di sini maksud yang lebih abdol daripada bau minyak harum tadi nih. Anna sahibahu bahwasanya orang yang puasa yang berbau mulutnya tadi yanalu memperoleh minas thawabi ma huwa afdalu min rihil miski, yaitu pahala yang lebih abdol daripada orang berminyak harum yang bau misik tadi. Nah, cuma pulanglah nih kita ini itu amunnya berbau ya, kalau amun kawa kada berbau bagus lagi sebenarnya. Amun kawa kada berbau. Kayak apa caranya puasa itu supaya kada berbau? Banyak membaca Quran kah, baca salawat kah, jangan banyak berdiam, apalagi mau banyak guring pian. Mau banyak guring, menguap, maka langsung pulang ke masjid. Menguap di masjid. Nah, itu kada bagus yo kayak itu. Makanya walaupun kita puasa tetap disunnahkan bakumur-kumur hendak baudu 3 kali. Pemahamannya adalah kebersihan itu tetap dijaga. Jangan mentang-mentang mendengar hadis nang kayak ini baunya lebih harum daripada musik lalu pian bau-baunya. Atau salah itu, salah fatal tuh. Arti salah fatal itu salah paham. Nah, jadi hendak baudu, bakumur-kumur 2-3 kali, cuma jangan 4 kali. Sebab merasa 3 kali nyaman, tambah ya sekali. Nah, jadi 4 kali. Nyaman deh, lalu jadi 5 kali ay. Nah, 6 kali, 7 kali. Nah, itu makruh sudah hukumnya. Ingat 3 kali aja. Sekali dulu. Itu pun sederhana aja. Jangan model kayak lagu, kayak hendak menabuk banyun itu. 3 kali. Nah, bila 3 kali itu pian tuntung sudah diludahkan Nah, amun 4 kali itu berbahaya kena. Kalau kupina waktu wayah kita berkumur-kumur yang ke-4 kali, yang ke-5 kali, padahal nih hendak sembahyang zuhur nih. Kalau kopina kada sengaja tetagok, batal lah puasa walaupun kada sengaja. Kenapa? Karena posisinya di makruh. Kan 4 kali itu makruh. 5 kali makruh untuk yang orang yang berpuasa. Lah, kalau nyampian berkumur-kumur masih di kumur-kumur pertama, kedua, ketiga itu posisi sunnah.
Seandainya tatagok banyu, ini tatagok, lain menangguk lah. Tatagok banyu, kada sengaja, tapi posisi masih sunnah, itu kada batal, dimaafkan. Apalagi pian kada ingat sacangkiran, pian minum pada masalah, kada batal itu. Nah, jadi hati-hati posisi makruh ini membahayakan. Mandi sederhana aja, jangan bodoh kayak hendak kayak perlombaan renang tuh mandi. Oh, di dalam sungai nih, kayak pada itik kana, kunyung-kunyung. Lalu banyu tuh kada sengaja tetaguk ka muntung atau termasuk ke telinga. Nah, maka hukumnya jadi batal puasanya walaupun kada sengaja. Nah, tapi kenapa aja? Karena posisinya kita menggawi yang makruh. Nah, itu. Nah, jadi dipadahkan di sinilah bila kita supaya tak kurang-kurang juga baunya ninto, bawa bau kumur-kumur. Ya kalau bahkan bersikat gigi masih sunnah. Masih disunahkan bersikat gigi selama belum gelincir matahari. Puasan itu tuh. Ini nah hari ini kan puasaan, orang banyak ya lah. Nah, mungkin yang bersikat gigi jam 11 orang belum sembahyang, belum adzan, masih boleh bersikat gigi. Masih disunahkan, kada apa-apa. Jangan kada apa-apa aku sabau-baunya aja sudah ya. Nyaman anu aja, kada salah paham itu maksudnya. Maksudnya seandainya kita sudah jaga kebersihan, bau juga masih. Nah, baunya tuh lebih afdal daripada minyak harum. Itu maksudnya. Nah, apabila kita bersikat gigi imbah tengah hari, imbah gelincir matahari, itu maka makruh, pendapat yang mu'tamad. Lah. Tapi ujar Imam Nawawi pulang dalam kitab Al-Adhkar, seandainya seharian tuh pian hendak bersikat gigi, labas, kada apa-apa, kada makruh. Jadi Imam Nawawi itu artinya saking kebersihan itu tetap dijaga, maka itu. Warajjaha An-Nawawi. Nah, itu menguatkan Imam Nawawi an makna dzalika, bahwa yang dimaksud afdal daripada bau misik itu artinya orangnya itu kayaknya mendapat pahala lebih harat, lebih afdal daripada orang yang berminyak harum, itu maksudnya. Itu menurut pendapat Imam Nawawi yang lebih kuat di situ. Annal khulufa aktsaru sawaban minal miski al-mandubi ilaih fil jam'i wa majlisi dzikri. Nah, ya kalau jadi ujar Imam Nawawi bahwasanya orang yang beruntung mulutnya berbau wayah puasa itu dapat banyak pahala puasanya. Jadi bukan pahala muntung berbaunya lah, pahala puasanya. Nah, daripada yang berminyak harum yang disunnahkan kepada orang tersebut fil jam'i waktu berkumpulan. Wa majelis dzikri waktu misalnya ada majelis-majelis ilmu misalnya. Nah, itu taharat yang bau yang itu tadi daripada minyak harum. Wahwa maksudnya adalah hamlu makna atib. Nah, mungkin boleh jadi makna harum di sini anil qabul war ridha, lebih diridai Allah dan diterima oleh Allah. Itu maksudnya. Wa qad naqala al-Qadhi Husain anna li ta'ati yaumil qiyamah rihan. Ujar Qadhi Husain bahwasanya bagi ketaatan kepada Allah yaumal kiamat, pada hari kiamat kena ketaatan yang kita gawe itu kaina di hari kiamat rihan, ada baunya. Setiap ketaatan ada baunya. Yafuh, yang menampur-nampur baunya. Menampur-nampur itu apa bahasa Indonesianya? Mengguruh kah? Oh, menyebar jasiden. Nah, membahana ya Allah. Menampur-nampur baunya. Jadi setiap ibadah kita gawe itu menampur-nampur baunya hari kiamat kena. Nah, paraihatus syiyam, maka bermula bau puasa piha kaina pada hari kiamat itu bainal ibadat, di kalangan orang yang ahli ibadah tadi kal miski, sangkaya bau misik baunya. Kalah bau-bau ibadah yang lain. Nah, itu amun ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ghanimah al badirah. Nah, hendaknya engkau alaikum ai ilzamuha, artinya perhatikan benar, ambil kesempatan supaya kalian dapat dengan harta rampasan. Ganimah itu harta rampasan. Nah, kan ada perang bahari ya kalau perang nih, perang Islam dengan orang Islam perang, lalu misalnya non Islam kalah, maka harta non Islam ini jadi rampasan bagi orang Islam. Nah, tapi perang dulu, mengkada perang ada boleh. Nah, ini kesannya perang dulu, maka jadi harta rampasan. Nah, ada harta rampasan yang badirah. Badirah itu kada uyuh, kada susah payah, kada bersalang perang, dapat harta rampasan.
Jadi ujar Nabi, alaikum bil ghanimatil badirah. Nyawa hendaknya mengambil harta rampasan yang kada perlu perang-perang, kada bauyuh. Qalu ujar sahabat, ya Rasulullah, wa ma'al ghanimatul badirah. Apa itu harta rampasan yang kada perlu uyuh, kada perlu perang, kada bersalang bersusah payah? Qala ujar Nabi, as-saumu fisyita, puasa di musim dingin. Kayak kita juga puasa di musim hujan, nyamannya aja kalau kada uyuh, kada lapar, kada haus, kada tapi lapar, sebab puasanya di musim dingin. As-saumu fisyita, puasa di musim dingin, al-ghanimatul badirah, itulah harta rampasan yang kada susah payah mencarinya. Santai benar, sambil nonton TV kada kerasaan seharian buka. Amun puasa di musim panas pian, panas benar. Kuman itu ganal huwasnya. Melihat capal gen parasa gabin berendam. Ya kalau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shama yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Ujar Nabi, barang siapa puasa bulan Ramadan, diampuni baginya dosa yang terdahulu maupun dosa yang terkemudian. Nah, wal muradu as-saghairu, maksudnya dosa yang kecil. Mun dosa besar bang, kada kawa, kada hilang kecuali dengan bertaubat. Nah, amun dosa kecil bawa puasa hilang takipainya. Fa idza tamma, apabila menyempurnakan dosa orang Ramadan akan puasa Ramadan, la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhir. Bila orang tadi tuntung sabulanan puasa Ramadan, kada ditulis baginya dosa sampai satahunan. Nah, maksudnya nang kayak ini, inya tuh berdosa bisa juga menggawi, cuma diampuni karena dibuka akan hidayah bertaubat. Nah, itu. Jadi ada juga bisa menggawi dosa, tapi tang mudah bertaubat diampuni oleh Tuhan. Nah, itu maksudnya. Ini munnya tuntung menuntungkan puasa. Jadi asal puasa Ramadan tuh tuntung bujur-bujur sehari satahunan tuh sampai bertambah pun puasa kaina pulang dipelihara oleh Allah dari murkanya. Artinya bila menggawi dosa buka Tuhan hidayah dapat, lalunya mau bertobat terima Tuhan taubatnya. Nah, itu. Punya bila Allah Taala matur pian nyaman. Pain mata qabla Ramadan akhir, munnya meninggal pang belum tuntung habis bulan Ramadan, belum tuntung pertengahan Ramadan kan maksudnya meninggal, jaa yaumul qiyamah wa laisa alaihi dzambun. Makanya hari kiamat pun kada ada dosa lagi walaupun kada tuntung menuntungakan tapi meninggal dunia bang. Ai minas saghairil, tapi dosa-dosa yang kecil, al muta'alliqati bihaqqillahi taala, yang berhubungan dengan hak Allah taala. Lah kalau berhubungan dengan hak Allah taala itu nyaman aja. Kada tapi ngalih. Tapi kalau berhubungan lawan makhluk, nah itu maka kita minta ridha lawan makhluk, minta ikhlas. Wa jumlatu qawlihi wa laisa alaihi dzambun, dan yang dimaksud dengan kalimat laisa alaihi dzambun itu haliyatun, itu keadaan min fa'il jaa, artinya orang yang memperbuat puasa tadi keadaannya tadi kada berdosa lalu-lalu karena pada hari kiamat, maksudnya diampuni. Min fa'il jaa fal wawu lil hal. Nah, itu masalah nahwu ajalah. Wa fi riwayatin man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, rawahu al-Khatib an Ibnu Abbas. Nah, riwayat yang lain, barang siapa puasa Ramadan beriman karena inya beriman lawan Tuhan, wa ihtisaban karena mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang lalu dan dosa yang kemudian. Maksud dosa yang kemudian itu dijaga Tuhan, dipelihara Allah. Itu maksudnya. Nah, jadi ini mun kita berpuasa karena beriman lawan Tuhan dan mengharap pahala. Amun kita berpuasa karena supaya sehat dan ramping, supaya membantu program diet nih, itu kada ada pahalanya. Kada usah diniatakan itu. Itu menggiring aja lah. Wa qauluhu imanan ay i'tiqadan bihaqqi fardhi shaum. Qauluhu wa ihtisaban ay talaban disawab minallahi taala. Itu keterangannya aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law adzinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama la qalata busyra. Nah, seandainya Allah mengizini bagi langit dan bumi untuk bapandir, niscaya langit dan bumi pun bapandir dengan ucapan busyra. Arti busyra itu mubtada wa na'tuha mahdhuf ay busyra azimah. Nah, kegembiraan yang ganal. Ujar langit dan bumi ini, oi, kegembiraan yang ganal. Liman shoma Ramadan,
bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kegembiraannya adalah bil jannah, mendapatkan surga. Nah, langit dan bumi bocap nang kayak itu. Cuma kita kada mendengar. Nah, siapa yang mendengar? Yang mendengar adalah seluruh makhluk kecuali dua yang kada mendengar. Manusia dan jin. Yang kada mendengar. Amun yang lain dari itu mendengar. Ayam mendengar tuh. Manusia lawan jin kada mendengar. Cakanya jin mendengar juga. Banyak benar jin masuk Islam kan. Cakanya kita manusia mendengar, bisa banyak benar jin masuk Islam. Yang bertaubat cuma kita kada mendengar. Makanya ini urusan percayakah kadakah itu aja, urusan keimanan. Nah, amun ayam itik mendengar cumanya kada bakal ngalih cakanya bakal sok masuk Islam juga nya. Artinya bisa beribadah juga sok bisa di masjid aja terus sok beribadah. Yang ayam itik nih, cumanya kada bakal. Lain lagi urusannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnah bidamil jim ay sutrah. Nah, puasa itu adalah perisai penghalang minan nar dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana seseorang waktu berperang memerlukan lawan perisai. Ya kalau tangan kanan pedang, tangan kiri perisai. Ini kisah yang bahari. Nah, buah ini yang otomatis saja ting terus jalan kada perlu perisai lagi ya Allah. Ini kisah bahari nih. Aikat dar'i al-mani'i minal qatli fil qital, seperti baju besi yang mencegah daripada terbunuhnya dari waktu peperangan. Nah, jadi baju besi model kayak itu tuh. Jadi puasa itu model kayak perisai bagi api neraka. Wa hasbuka bihi fadlan lisaimi, maka cukuplah bagi engkau dengan fadilat yang ganal tadi bagi orang yang berpuasa. Rawahu Ibnu Majah an Utsman bin Abil As wa huwa hadisun sahih wa bil abdi saum junnatu ahadikum minan nar kadar'i ahadikum fil qital. Itu anu nyeja keterangannya aja. Ini sidin kadang-kadang nahunya sidin balas bahas ya sinilah. Jadi bila membahas nahu ulun baca badarus ya. Ulun artiakan nyanyok kenapa mano memikirkan. Nambah nyanyok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shaimu idza aftara salat alaihi al-malaikatu. Ujar Nabi, orang yang berpuasa apabila ianya berbuka, waktu berbuka itu nah salat alaihil malaikah, memintakan ampun kepadanya oleh malaikat aidaat, mendoakan lahu bagi orang yang berbuka bil barakah, dengan dapat keberkahan. Au istaghfarat lahu, dan atau memintakan ampun untuknya kepada Allah. Hatta yabruga, nah sampai tuntung ianya menyuap berbuka tuh nah. Maknanya ini dalil orang yang lawas berbuka tuh. Tambah pulang. Malaikat mendoakan. Yang tambah terus tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, likulli syai'in zakatun ay shadaqatun. Tiap sesuatu ada zakatnya, ada sedekahnya. Nah, wa zakatul jasad as-saumu, dan zakatnya badan kita ini adalah puasa. Nah, rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah wa Tabrani an Sahal an bin Sa'id wa inna ma kana shaumu zakatal badan li'annahu sirrun min asrarillahi ta'ala wa sababun linuhulil jasad. Nah, jadi kenapa dipadahkan puasa ini zakat bagi badan? Karena itu bagian dari rahasia-rahasia Allah dan menjadi sebab kurusnya si badannya di wasiyadati barakatihi wa khairihi al-ma'nawi. Wasbah zakat al-maliyata fa innaha wa inna qasathu hissan zadathu barakatun. Fakadzalika as-saumu. Nah, jadi puasa tadi walaupun kita berpuasa ini bakurus awak tapi baganal barakat. Nah, jasiden. Wa qala sallallahu alaihi wasallam naumus saim ay fardan aw naflan. Orang yang berpuasa guring, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Guringnya tadi ibadah. Lalu guring seharian kita ya kalau wa fil abdi naumul alim ibadatun. Ada juga yang memadahkan guringnya orang alim ibadah. Wayuh tamalu annaha riwayatun. Nah, jadi di sini tuh riwayat yang beda. Wayuh tamalu anna hadal labdain sabaqa qalam. Ada juga yang memadahkan riwayat itu berbeda, cuma ada yang berdahulu, ada yang berdudi. Kada apa dahu al-azizi. Wasumtuhu, orang yang berpuasa bang berdiam, nah apa hukumnya? Tasbihun, jadi tasbih. Nah, berdiamnya aja mau ngut. Apabila lih buka aja. Misal yang orang bangun puasa nih, jadi tasbih nih tuh. Biman zilati tasbih, menempati tempat bertasbih.
Wa amaluhu mun nyapang mau kada badiam muntung diungapakan membaca napakah baca Quran kah maka mudha'afun berganda-ganda pahalanya al hasanatu bi asri ila ma fawqaha. Nah kurang-kurangnya tadi kan satu kebaikan jadi 10 ganda. Tapi kalau puasa tadi Tuhan yang membalas berganda-ganda kada ketahuan berapa gandanya. Wa du'auhu orang yang puasa berdoa mustajabun doanya. Harina yang berpuasa siapa? Berdoa yang mana? Wa dzambuhu dan dosanya pang maghfurun diampuni padahalnya kada minta ampun. Tapi ini aidunubuhu as-saghairu dosa-dosa yang halus lah. Rawahu al-Baihaqi an Abdullah an Abi Aufa wa huwa hadis dhaif wa fi labdin wa nafsuhu tasbihun wa kalamuhu shadaqatun. Bahkan dirinya sendiri yang mencongkong-congkong itu adalah tasbih dan ucapannya menjadi sedekah. Nah, intaha. Ada bacanya intaha lah. Nah, bisa dibaca ini tuhai. Wa hadza fi shaimin. Ini jasidin gang di garis bawahi lah. Seluruhnya yang di atas kita baca fadilat puasa tadi fi shaimin bagi orang yang berpuasa lam yukhraq saumu yang pahalanya kada terbakar. Nah, amunnya kada ikhlas atau riya berpuasa nah tabakar habis puasanya. Binahwi ghibah ataunya menggibah orang misalnya. Nah, selesai yang sudah. Puasa maka ngabuburit tapi ngabuburit itu berjalanan karena bertamu kawan pandiran yang dipandir menggibah orang misalnya habis puasanya tadi. Panaumu maka tidur orang yang berpuasa. Wa in kana ainal ghaflah sekalipun inya dalam keadaan kada ingat lagi. Guring tuh mana ingat ya kalau. Nah, yasiru ibadatan tetap menjadi ibadah bagi orang yang berpuasa. Li'annahu yasta'inu bihi 'alal ibadah. Karena orang guring ninto karena bila bangunnya ada kekuatan bertambah nak beribadah. Jadi guring ini membantu kita beribadah. Biar kada puasa gin. Guring satu mat niatnya supaya nyaman beribadah sigar. Nah, itu jadi pahala darahnya. Nah, wallahu a'lam. Habis satu bab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.